Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu nilai-nilai Pancasila, bagaimana fungsi, kedudukan, dan pentingnya nilai-nilai Pancasila, serta contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas dari sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari ketuhanan yang Maha Esa ini adalah menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam beserta isinya. Nah, ini berarti menyangkut ketuhanan ya. Contoh nyatanya apa? Yang berhubungan dengan keagamaan, yaitu memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ingat ya, ada 6 agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, bebas untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan 6 agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia tadi. Nah, contoh nyatanya gimana ya? Antar siswa saling menghormati walaupun berbeda agama. Contohnya saat siswa lain sedang beribadah, kalian tidak mengganggu. Contohnya saat siswa lain misalnya ada yang sedang berpuasa, cara menghormatinya gimana? Menghormati orang yang berpuasa, tidak makan di depan orang yang berpuasa. Atau lagi mengadakan acara keagamaan, kita saling menghormati. Jangan misalnya saya hari Minggu bilang temennya yang beragama lain ada acara di gereja, ada acara di pura. Sedangkan yang agama lain yang tidak punya acara mengajak kerja kelompok, kerja sama. Nah, karena tahu temennya agama lain ada kegiatan keagamaan, diganti jam atau diganti waktu untuk kerja kelompoknya. Itu contoh saling menghargai antar umat beragama. Nah, yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini menunjukkan bahwa itu merupakan keseluruhan budi umat manusia di Indonesia, bahwa manusia di Indonesia itu adalah saling menghormati antar manusia, karena setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara, dan hak dan kewajiban tersebut dilindungi oleh negara. Contohnya apa? Sila kemanusiaan yang menunjukkan adanya sisi kemanusiaan dari manusia di Indonesia. Contohnya apa? Saling tolong menolong. Misalnya saat ada saudara kita di suatu daerah, misalnya di daerah Palu, di daerah Aceh, di daerah Bali, di daerah Jawa, mengalami musibah berupa bencana alam. Nah, kita sebagai manusia satu Indonesia, kita yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat, saling membantu. Bagaimana caranya? Bisa dengan hal yang kalian lakukan sebelum ini, yaitu mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang kemudian dikumpulkan dan didistribusikan kepada teman yang sedang mengalami bencana. Nah, itu contoh dari sila kedua ya. Nah, selanjutnya sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia ini merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang menutupi paham-paham lain seperti paham perseorangan, paham golongan, paham suku. Dengan adanya paham persatuan, tidak ada lagi antar golongan, antar suku merendahkan satu sama lain, tapi semuanya bersatu. Nah, itu maksud dari persatuan Indonesia. Contohnya apa? Nah, contoh nyata dalam kehidupan di sekolah, kita mengadakan pagelaran seni atau pentas seni, yang berisi berbagai macam kebudayaan di Indonesia. Bisa penampilan tari Bali, bisa penampilan tari Saman dari Aceh, atau bisa tari Selamat Datang dari Irian Jaya. Nah, itu kita saling mempelajari antar budaya satu daerah dengan budaya yang lain. Itu sudah menunjukkan adanya persatuan dan saling menghargai budaya masing-masing daerah. Nah, itu contoh dari sila persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini menunjukkan perwujudan sendi utama demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Contoh nyatanya gimana ya? Bisa kalian dilihat saat di kelas kalian diskusi kerja kelompok, itu kan menyatakan pendapat, bagaimana cara kalian memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok dengan cara musyawarah.
dan menghormati pendapat orang lain. Nah, itu sudah menunjukkan adanya cerminan nilai-nilai sila keempat. Contoh lainnya, saat mengadakan pemilihan umum di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas. Nah, di situ kan kalian sudah menerapkan asas-asas pemilu, asas-asas jurdil-luber. Nah, itu sudah jelas menunjukkan adanya demokrasi di sekolah. Seperti itu. Nah, selanjutnya sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menunjukkan tujuan dari negara Indonesia yang ingin membentuk suatu tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Contoh nyatanya gimana? Contoh nyatanya itu adalah menghargai orang lain, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini anak-anak tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.